Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ramadan Pak Fajar. Hari ini kita masuk ke episode yang kedua. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bulan Ramadan yang dimana pada bulan ini pahala berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua tentang 40 amalan dalam 24 jam di bulan Ramadan. Apa aja amalannya? Ya, kita mulai dari aktivitas pada waktu sahur. Dan pada waktu sahur, apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya jadi ibadah? Apakah cuma sahur doang? Nah, ya kita lihat ya. Bangun tidur untuk makan sahur dengan segera berzikir, berwudu, dan sholat. Nah, dengan melakukan seperti ini akan lepas 3 ikatan setan ketika tidur. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk, yaitu di leher bagian belakang, salah seorang dari kalian tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Nah, jadi pelajarannya adalah ternyata ketika kita tidur, setan membuat ikatan di bagian leher belakang kita nih. Nah, mungkin itu kali ya penyebab ada orang-orang yang bangun tidur terus kepalanya pusing aja gitu. Pusing, bawaannya pening. Males gitu seharian. Males ngapa-ngapain, mau ngapain aja bawaannya mager, males gerak gitu ya. Tapi ada orang-orang yang bangun tidur bersemangat sampai sore, lincah banget gitu. Mungkin dia ini ketika bangun tidur dia langsung ingat kepada Allah, langsung berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Terus dia ambil wudu, terus dia sholat. Ya, sholatnya sholat apa? Nah, kita lihat yang kedua nih. Yang kedua, melakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 atau 4 rakaat. Lalu menutup dengan sholat witir jika belum melakukan sholat witir ketika sholat tarawih. Jika sudah menutup witir pada sholat tarawih, maka tidak mengulangi witir karena tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Ya, masih boleh menambah sholat malam setelah tarawih karena jumlah rakaat sholat malam tidak ada batasannya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaatnya yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai sholat malam, beliau menjawab, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat. Dengan itu berarti kalian menutup sholat tadi dengan witir. Nah, jadi sholat witir minimal 1 rakaat ya. Sholat witir itu minimal 1 rakaat. Atau witir itu sholat yang ganjil. Kalian boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat. Sholat witir itu boleh ya. Yang rakaat-rakaat yang ganjil. Atau boleh kalian 1 rakaat. Nah, jadi di sini poinnya, sholat malam itu nggak dibatasi ya. Misalkan sholat taraweh 20 rakaat. Terus kalian sholat witir 3 rakaat. Nah, seharusnya witir itu kan jadi penutup. Ya, tapi masih boleh menambah sholat malam setelah taraweh. Karena pada umumnya sholat malam itu nggak ada batasnya. Cuma kalau sholat witir cuma boleh 1 kali. Jadi sholat witirnya nggak boleh 2 kali dalam 1 malam. Kalau udah sholat witir, terus nanti kamu sholat tarawih selesai jam 9, udah sama sholat witir nih. Nanti kamu tidur. Ketika tidur, kamu bangun mau sahur itu jam 3 misalnya. Kamu ngerasa males, ngerasa pusing gitu. Biar kamu seger, kamu ingat hadis yang pertama tadi. Ya udah, kamu wudu, kamu zikir dulu, berdoa pada Allah, berzikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Terus kamu ambil wudu, terus kamu sholat tahajud, masih boleh, tapi nggak usah diakhiri dengan witir lagi, karena kamu sudah sholat witir ketika tadi pas taraweh ya.
Kecuali waktu taraweh kamu nggak sholat witir. Nah, ketika kamu malam bangun mau sahur, kamu boleh tuh sholat witir lagi, sholat witir dulu sebagai penutup. Tapi kalau sholat witirnya udah di waktu taraweh, ya udah kamu bangun malam sholat tahajud aja. Untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan setan itu, ya. Oke, lanjut. Eh, Padahal ini adalah konteksnya pertanyaan. Seandainya sholat malam itu ada batasannya, tentu Nabi akan menjelaskannya. Yang penting tidak ada witir dalam satu malam. Dari Talq bin Ali, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Ya. Jadi sholat malam tuh berdasarkan hadis tadi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pokoknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai berapa? Nggak ada batasnya. Ya, yang penting kalau kita udah mau selesai diakhiri dengan sholat witir gitu ya. Oke, yang ketiga, setelah sholat berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan, karena sepertiga malam terakhir waktu sahur adalah waktu terkabulnya doa. Wah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan kukabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar juga menjelaskan hadis ini di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Nah, jadi ketika waktu sahur, kamu udah bangun sahur, berzikir, wudu, udah sholat kan, udah segar, lagi nunggu masakan mamah atau masakan ibu, masakan bunda mateng. Ya kamu jangan nonton TV, nonton joget-joget, nonton lawak-lawak. Ya sayang, kenapa sayang? Karena di waktu itu, di waktu sahur itu, doa-doa kamu mudah dikabulkan. Oh, malah kalau perlu kamu persiapan nih. Dari habis buka puasa, kamu catat keinginan kamu apa aja. Baik keinginan dunia atau keinginan akhirat. Tipsnya, ketika kamu ingin meminta kepada Allah permohonan dunia, kamu jadikan dia ada muatan akhiratnya. Ya, ketika kamu ingin meminta dunia, jadikan doa itu ada muatan, ada nilai akhiratnya. Contohnya kamu pengen mobil, ya Allah berikan aku mobil ya Allah supaya, nah ini kan dunia ya. Ya Allah aku belikan aku mobil, ya Allah berikan aku mobil yang bagus, itu kan dunia. Supaya apa? Supaya aku bisa membantu orang-orang yang ada di sekitarku yang membutuhkan tumpangan, yang membutuhkan kendaraan. Nah, membantu tetangga kan akhirat kan, ibadah. Nah, karena apa? Karena Allah melaknat orang yang cuma minta dunia aja. Allah yang melaknat orang yang cuma meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuh, ya Allah berikan aku dunia. Allah membenci nih orang yang cuma minta dunia tapi nggak ingat akhirat. Tapi Allah menyukai orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi ya Allah berikan aku dunia dan berikan juga aku akhirat, yaitu berikan aku surga. Ya. Allah senang sama orang yang gini. Makanya kalau kita berdoa jangan tok dunia, kasih nilai akhiratnya. Misalnya ya Allah aku pengen beli rumah, itu kan dunia, tambahin akhiratnya, supaya di dalam rumah itu aku bisa menyembahmu ya Allah, aku bisa beribadah kepadamu ya Allah, aku bisa memuliakan kedua orang tuaku ya Allah. Gimana aku mau ngurus orang tuaku kalau aku nggak punya rumah, ya kan? Ya, sedangkan mengurus orang tua, berbakti kepada orang tua adalah ibadah, nilai akhirat, ya kan? Nah, ketika berdoa, kalau kamu mau minta dunia, jangan lupa tambahkan nilai akhirat. Ada juga doa-doa yang minta akhirat murni. Misalnya, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu, jauhkan aku dari nerakamu. Ya Allah terimalah amalku. Itu kan akhirat murni ya. Jadi kalau kamu berdoa minta dunia, sekali lagi jangan lupa tambahkan nilai akhiratnya. Ya, di intinya di sepertiga malam terakhir atau di waktu sahur, Allah itu turun ke langit bumi.
Allah nanya tuh, siapa yang mau berdoa, ayo mana yang mau berdoa, nanti Allah kabulkan. Siapa yang mau meminta ampunan, aku ampuni. Siapa yang mau siapa yang mau minta apa aja akan ku beri, ya. Ayo mana nih, mana yang mau punya hajat, yang punya keinginan, datang sini berdoa. Di waktu Allah lagi nunggu kita nonton TV, kita nonton dangdut. Ya Allah, yang mana Allah tuh benci kalau ngelihat hambanya ngelihat aurat. Dangdut aurat ya sih? Ya aurat pastilah, mana kebanyakan orang berdangdut itu ya bajunya ketat, nggak pakai jilbab, walaupun ada yang pakai jilbab tapi tetap aja bajunya ketat kan, aurat tuh. Di saat Allah lagi nungguin malah kita melakukan yang Allah nggak suka. Hati-hati, ntar Allah kesel, Allah marah. Walaupun Allah maha pemaaf, kasih sayangnya Allah melebihi dari kemarahannya Allah. Jadi kita jangan, Allah bisa marah sih, bisa sih Allah bisa marah, tapi kasih sayangnya Allah, maafnya Allah itu lebih besar dari kemarahannya Allah. Tapi tetap aja kita harus berusaha untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari uh, untuk mencari maafnya Allah, untuk supaya Allah menerima taubatnya kita. Jangan malah kita menyepelekan, kayak kita udah tahu nih, mama aku mah baik, aku nggak ngerjain PR juga mama nggak marah kok. Mama aku mah baik, aku ngambil uang di dompet mama 500.000 juga mama nggak akan marah. Ya memang mama kamu baik, tapi ya kamu juga harus mencari kesenangan ya dari mama kamu berbuat baik, kamu jadi anak yang rajin, kamu jadi anak yang jujur. Mentang-mentang mamanya baik terus kamu, mama aku mah baik, udahlah aku mau pakai sandal yang banyak lumpurnya ke dalam rumah, naik ke atas kasur juga pasti mama nggak akan marah, kan mama baik. Ya tetap aja lah, nggak boleh kayak gitu. Kita harus tetap melakukan hal-hal yang baik, sama kayak kepada Allah. Allah emang maha baik, Allah maha baik, dosa sebesar apapun akan Allah ampuni. Tapi jangan jadi kita meremehkan, Allah mah baik, saya nggak sholat juga Allah nggak akan marah. Ya harus berusaha lah, harus berusaha tetap mencari ridhonya Allah, mencari kesenangannya Allah, mencari apa yang Allah sukai dan kita lakukan, ya. Dan dalam hadis lain Allah menjelaskan bahwa Allah menyayangi kita, menyukai kita karena perkara-perkara sunnah yang kita kerjakan. Tentunya kalau Allah bilang Allah suka sama perkara sunnah, yaitu artinya perkara wajibnya, ibadah-ibadah wajibnya harus udah beres dulu, ya. Sama kayak kita aja sih, sesuatu yang udah jadi kewajiban mah nggak jadi spesial kan, ya emang udah kewajiban. Ada guru ngajar dari jam 7 sampai jam 12 misalnya, hebat banget ya. Ya nggak hebat juga, emang udah kewajibannya, ya. Tapi ada nih guru ngajar dari jam 6 pagi, lalu dia sampai jam 12 selesai di sekolah, pulang ngajar ngaji lagi, ngaji anak kecil, lalu malamnya ngajar lagi, ngaji orang-orang dewasa. Nah itu baru super gitu kan, baru orang pasti suka sama guru-guru yang semangat kayak gini. Sama Allah juga, kalau perkara-perkara wajib ya Allah senang, tapi itu kan emang udah kewajiban. Yang membuat Allah sayang adalah ketika kita melakukan perkara-perkara sunnah selain ibadah-ibadah yang wajib, ya. Yang keempat, melakukan persiapan untuk makan sahur lalu menyantapnya. Ingatlah bahwa dalam makan sahur terdapat keberkahan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Nah, di dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Jadi jangan disia-siakan lah makan di waktu itu. Ada keberkahan, makanlah kalian di waktu sahur. Jangan kalian, aku mah kuat nggak usah sahur. Sayang, bukan masalah kuat atau nggak kuat. Ada keberkahan di sini. Keberkahan itu artinya apa? Keberkahan itu artinya sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kita makan, ya nanti energi dari makanan kita itu akan menjadi energi yang membuat kita pengen deket sama Allah.
membuat kita pengen ibadah kepada Allah, membuat kita ingin menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Ya, makanya jangan sepelekan sahur. Meskipun dengan segelas air, kalian harus tetap gunakan waktu sahur untuk makan atau minum, ya. Yang kelima, sambil menunggu azan subuh, memperbanyak istighfar dan menyempatkan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Jadi Allah seneng banget tuh. Misal kita udah waktu nunggu makanan datang, kita berzikir, beristighfar, kita meminta, berdoa kepada Allah. Jangan nonton TV. Udah deh, sekarang mah TV, udahlah TV ke laut aja gitu ya. Jangan nonton TV lah, acaranya kurang bagus gitu ya. Apalagi di waktu sahur, kebanyak yang nonton dangdut gitu nggak usah lah. Kalau nonton ceramah atau dakwah masih mending, karena kan dakwah itu mereka juga mengajak mengingat Allah. Zikir itu kan artinya pengingat, mengingat kepada Allah. Zikir sama nonton ceramah sama insya Allah. Tapi kalau udah nonton komedi yang nggak ada muatan imannya gitu kan, yang justru mempertontonkan aurat, yang justru malah menghina fisik, menghina orang-orang, yang justru malah mempertontonkan aurat, udah deh jangan yang kayak gitu ya. Karena sayang tuh waktu sahur Allah lagi turun, lagi nungguin orang berdoa, kita malah nonton maksiat, kan sayang ya. Nah, terus sambil menunggu azan subuh, kamu udah selesai makan sahur nih, masih ada waktu ke azan subuh, kamu perbanyak istighfar dan menyempatkan baca Al-Quran. Jadi kamu udah selesai, alhamdulillah kamu besok astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Misalnya kayak gitu ya. Atau yang mudah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Aktivitas baca Al-Quran dapat dilihat dari aktivitas makan sahur di bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya kepada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dengan waktu melaksanakan sholat subuh. Anas menjawab yaitu sekitar seorang membaca 50 ayat ya. Jadi selesai waktu sahur, Nabi Muhammad itu melakukan sholat sunnah lagi, sholat malam lagi sampai waktu azan subuh. Dan di dalam sholat itu kan membaca Al-Quran kan. Setelah membaca Al-Fatihah langsung membaca Al-Quran sekitar 50 ayat. Yang keenam, waktu makan sahur. Yang keenam, waktu makan sahur berakhir ketika azan subuh berkumandang atau masuknya waktu fajar. Jadi bukan waktu imsak ya. Ketika imsak itu adalah wanti-wanti, rambu-rambu untuk kita berhati-hati gitu ya. Tapi kalaupun di antara kita masih mau minum, masih mau makan, waktu imsak itu boleh, malah ya masih boleh gitu untuk makan, untuk minum. Yang membatasi berakhirnya waktu sahur adalah kumandang azan ya, kumandang azan. Kalau sekarang mungkin lebih tepat kita ikutin azan yang dari handphone. Kalau kita nungguin azan, di musola belum azan, padahal udah lewat waktunya karena muadzinnya juga ketiduran misalnya. Jadi jangan berpatokan pada azan di masjid ya, karena kadang-kadang muadzinnya juga ketiduran. Kamu bisa lihat waktu azan di televisi atau waktu azan di handphone. Dalilnya disebutkan bahwa aktivitas makan dan minum berhenti ketika terbit fajar subuh, ditandai dengan azan subuh yang tepat waktu, sebagaimana dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam. Dalam Al-Majmu', Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, kami katakan bahwa jika fajar terbit sedangkan makanan masih ada di mulut, maka hendaklah dimuntahkan dan ia boleh teruskan puasanya. Jika ia tetap menelannya padahal ia yakin telah masuk fajar, maka batalah puasanya.
permasalahan ini sama sekali tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Dalil dalam masalah ini adalah hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Tetaplah kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maknum mengumandangkan azan, ya. Oke. Nah, jadi segitu dulu penjelasan kali ini. Kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya. Oke, dari penjelasan yang terakhir nih, ketika kamu makan, terus makanan ada di mulut kamu nih, udah masuk waktu azan. Di sini pendapat dari Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan kami katakan bahwa jika fajar sudah terbit sedangkan makanan masih ada di mulut, maka hendaklah dimuntahkan dan ia boleh teruskan puasanya. Jadi kalau kamu makanan ada di mulut udah waktu azan, hendaknya dikeluarkan. Nah, makanya itu fungsinya waktu imsak. Ya, kalau udah imsak, udahlah makanan-makanan berat udah jangan dimakan lagi, takutnya kamu lagi enak-enaknya makan, tahu-tahu azan gimana. Sedangkan kalau ditelan menurut Imam Nawawi itu nanti batal puasanya saat itu juga. Baru mulai udah batal, gimana tuh. Nah, kalau misalnya dimuntahkan, iya kalau nggak pedes. Kalau pedes nggak minum gimana dong? Wah, serba salah kan. Makanya itu fungsi dari imsak. Ketika imsak masih boleh makan, tapi udah harus berhati-hati, jangan makan makanan yang berat, jangan makan makanan yang pedas atau berbumbu banget gitu ya. Masih minum masih boleh lah ya. Oke, sekian penjelasan hari ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.